Selesai kedengaran ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur PPI Madiun, Pak Dr. Yuwono Wiarko, SSIT MIT, sebagai asal juga penulis dari buku ini, Wakil Direktur 1, Kepala P3 MPPI Madiun, para dosen, jajaran sekolah Dinas Kementerian Perhubungan, perwakilan Pemda dan Dinas Perhubungan Indonesia, perwakilan PT KAI, KPN, dan Bapak Ibu peserta bedah buku manajemen perlintasan sebidang. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita tetap diberikan kesehatan dan untuk dapat hadir pada acara bedah buku manajemen perlintasan sebidang. Hadir yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya pribadi dan mewakili institusi Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan selamat dan rasa bangga kami kepada Bapak Dr. Yuwono Wiarko, SSIT MIT, dan Bapak Handoko MM atas karyanya berupa buku manajemen perlintasan sebidang ini. Saya sudah baca buku ini karena saya sudah mendapat bukunya dari Pak Handoko dan sudah ditandatangani langsung. Buku ini menarik, kita yakinkan bahwa ini sangat bermanfaat untuk bagaimana kita melakukan manajemen atas perlintasan sebidang. Buku ini juga cukup lengkap, Bapak sekalian, isinya ada mulai dari regulasi, teknologi juga masuk di dalamnya, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam kita melakukan manajemen perlintasan sebidang. Bapak sekalian, terutama teman-teman di sini juga ada kawan-kawan dari daerah, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami, Pak Yuwono dan Pak Handoko, gitu ya, bahwa buku ini luar biasa, isinya bisa menjadi satu pegangan di dalam pembelajaran bagaimana manajemen suatu perlintasan sebidang. Namun kita juga harus memiliki konsep ke depannya. DJKA juga harus memiliki konsep ke depannya, Pemda juga harus memiliki konsep ke depannya bagaimana kita mengatasi perlintasan sebidang. Saya mengucapkan selamat Pak Handoko dan silakan kita lanjut acara untuk bedah buku manajemen perlintasan sebidang, dan saya yakin Pak Yuwono dan Pak Handoko masih sangat terbuka untuk masukan-masukan terhadap buku ini kalau perlu dilengkapi. Walaupun buku ini sudah sangat lengkap, sudah sangat bermanfaat kalau kita gunakan nanti dalam mengimplementasikan bagaimana kita melakukan manajemen perlintasan sebidang. Selagi selamat melakukan bedah buku manajemen perlintasan sebidang, semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen telah berkenan untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya mari kita simak bersama webinar bedah buku manajemen perlintasan sebidang yang akan disampaikan oleh Bapak Handoko MM yang dibahas oleh Bapak Nur Hadi, ATD MT, dan dimoderatori oleh Bapak Eri Fendi MH. Untuk selanjutnya kepada para narasumber dan moderator kami silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ainun selaku Master of Ceremony pada kegiatan webinar bedah buku kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terdengar dengan jelas, Bu, untuk suara saya? Dengan sangat baik, Bapak. Oh, baik, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang kami hormati Wakil Direktur 1 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, yang kami hormati Kepala P3 MPPI Madiun, dan yang kami hormati Bapak Handoko selaku pembicara pada kegiatan kita pada pagi hari ini, dan seluruh hadirin peserta webinar yang berbahagia. Mohon izin perkenankan saya Eri Fendi untuk memandu kegiatan jalannya webinar bedah buku dengan judul Manajemen Perlintasan Sebidang. Buku ini merupakan karya dari Bapak Dr. Yuwono Wiarko, SSIT MT, dan juga Bapak Handoko MM. Tentunya buku ini
sangat menarik sebagaimana tadi telah diulas oleh Bapak Direktur Jenderal Perkereta-apian. Dan pada kesempatan ini kita telah bersama dengan pembicara Bapak Handoko. Selamat pagi Pak Handoko. Dan juga dengan pembahas Bapak Muhammad Nur Hadi ATDMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, ini nanti kami akan membagi menjadi beberapa bagian terkait dengan pelaksanaan kegiatan bedah buku ini. Adapun yang pertama nanti kita akan mendengarkan paparan langsung dari Bapak Handoko selaku penulis dari buku manajemen lintasan sebidang kurang lebih dalam waktu 25 menit. Dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Nur Hadi ATDMT selaku pembahas kurang lebih selama 10 menit. Dan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab kurang lebih 20 menit. Nanti untuk para peserta webinar yang menghendaki bertanya, nanti dipersilahkan untuk bertanya melalui kolom chat dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan instansi asal. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memanfaatkan waktu yang sangat terbatas ini, marilah kita bersama untuk mendengarkan pemaparan materi tentang bedah buku manajemen perlintasan sebidang oleh Bapak Handoko MM. Kepada Pak Handoko, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak Effendi selaku moderator. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar di pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Perkereta-apian, Bapak Insinyur Muhammad Rizal Wasal, kemudian yang terhormat Bapak Direktur UPP Madiun, juga seluruh peserta webinar yang saat ini sedang mengikuti, baik itu dari Zoom maupun melalui YouTube. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami akan menyampaikan terkait dengan pembahasan yang ada di buku ini, di mana kami tulis berdasarkan sesuai dengan arahan Pak Direktur yang memperhatikan dan menyikapi terkait dengan perlintasan sebidang, di mana permasalahan ini sangat kompleks karena sampai dengan sekarang itu masih saja terjadi, baik itu di tahun-tahun sebelumnya maupun di awal tahun ini juga. Selanjutnya kami akan mempresentasikan yang pertama adalah terkait dengan apa yang akan dibahas. Di sini yang pertama adalah dasar hukum, kemudian perlintasan, kemudian siapa itu penjaga perlintasan sebidang, kemudian ada juga diklat perlintasan sebidang, sampai dengan pengoperasian, peralatan, persinyalan kereta api, juga penanganan dalam kondisi darurat. Yang pertama, kita ketahui dulu apa itu sebetulnya perlintasan sebidang. Di sini kita lihat kalau perlintasan sebidang itu sebetulnya adalah perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan lain. Namun perpotongan itu dapat juga berupa perlintasan sebidang maupun tidak sebidang. Nah, masalahnya adalah di sini begitu banyak jumlah perlintasan yang ada. Kalau boleh saya sampaikan contoh seperti di Jawa Timur ini yang tidak dijaga itu saja sudah berjumlah sekitar 734. Nah, sedangkan di daerah Padang di sana sampai dengan 230-an lebih jumlah perlintasan saat ini yang tidak dijaga maupun bisa disebut dengan liar. Kemudian masalahnya dengan keterbatasan anggaran atau biaya, di mana anggaran atau biaya ini diperlukan untuk membangun perlintasan yang tidak sebidang. Kemudian disiplin pengguna jalan dan perilaku. Nah, perilaku ini yang kita lihat pada saat ini adalah masih banyaknya orang yang sering menerobos pintu perlintasan. Padahal di situ sirine sudah berbunyi, palang pintu telah tertutup. Namun dengan alasan ingin cepat-cepat sampai di kantor atau di tempat kerja, maka mereka kebanyakan menerobos. Kemudian program pemerintah. Nah, program pemerintah ini terkendala dengan masyarakat pada umumnya. Ketika pemerintah akan menutup perlintasan yang liar,
Nah, masih banyak penolakan-penolakan dari masyarakat sekitar. Kemudian solusinya kira-kira nih. Nah, kalau solusinya apakah kita akan membangun perlintasan tidak sebidang ini? Tentunya biayanya sangat tinggi. Atau mengoptimalkan perlintasan sebidang yang sudah ada dengan melengkapi peralatan dan perlengkapan baik itu marka, rambu, dan persinyalan kereta apian. Permasalahan lainnya adalah masyarakat ini membutuhkan mobilitas untuk pergi ke suatu tempat, di mana dibutuhkan jalan. Nah, jalan ini di ruas jalan terdapat jalan raya dan juga jalan perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Nah, di sini tentunya ada yang berwenang. Pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara, juga pengatur, juga melakukan pembinaan. Nah, untuk menyelenggarakan ini tentunya sudah ada peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, di mana di situ isinya ada terkait dengan sarana, prasarana, fasilitas operasi, termasuk dari SDM perkeretaapian. Untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang lalu lintas angkutan jalan, pada intinya adalah tentang mengatur kewajiban pengguna jalan pada saat di perlintasan sebidang. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 ini tentang jalan, yang mana ini adalah pembaruan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah memberikan izin pembangunan jalan. Nah, kalau kita lihat dari peraturan undang-undangan ini yang paling tinggi, maka semuanya mengatur di perlintasan ini tentang keselamatan dan kelancaran keselamatan perjalanan kereta api. Kemudian muncul perlintasan sebidang. Nah, perlintasan sebidang ini ada yang dibangun oleh regulator atau pemerintah, ada juga di awal dibangun oleh operator, bahkan ada juga oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini yang ingin melakukan mobilitas, seperti contoh kita ambil di daerah misalnya dari Pondok Cina sampai dengan ke Bogor di sana, itu di daerah Citayam, Bojonggede, itu banyak sekali masyarakat yang membuat lintasan sebidang untuk akses jalan ke perumahan-perumahan yang sedang dibangun. Nah, pemerintah dalam hal ini telah melakukan upaya-upaya pencegahan itu melalui peraturan perundang-undangan tentunya. Nah, di sini kita lihat dulu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Di Undang-Undang Nomor 23 ini, di pasal 91 dijelaskan bahwa perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak sebidang. Nah, ini amanat undang-undang. Tentunya ketika amanat undang-undang ini sudah diberlakukan dan ini sudah berlaku di tahun 2007. Nah, namun kenyataan di lapangan masih saja ada dilakukan pembangunan-pembangunan baik itu yang tidak resmi maupun resmi. Kemudian di pasal 94 untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup. Ini sudah harga mati harusnya ketika kita bicara tentang undang-undang. Namun kenyataan di lapangan ketika pemerintah akan menutup, ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat sekitar, dan mereka keberatan dikarenakan terhalangnya menuju ke sekolah, menuju ke pasar dari rumahnya. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan. Apabila tidak ingin ditutup, artinya solusinya adalah membuat perlintasan tidak sebidang. Namun kembali lagi, ketika pemerintah akan membangun perlintasan sebidang, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, nah ini berkaitan dengan biaya. Kita lihat lagi dari Direktorat Bina Marga. Bina Marga juga melakukan evaluasi terkait dengan jalan untuk memperlancar baik itu di jalan raya maupun kereta api. Pasal 24 menunjukkan bahwa di perlintasan ini pengendara jalan ini wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Jadi ketika di pintu perlintasan masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan perjalanan kereta api. Padahal kalau kita
mengacu kepada pasal ini harus mendahulukan perjalanan kereta api. Jika kita melanggar pasal 124 ini, maka hukum yang berlaku. Hukuman untuk masyarakat yang ketika menerobos kemudian terjadi kecelakaan. Nah, tentunya dalam hal ini pihak kepolisian maupun pihak penyidik maupun dari pihak-pihak lain ini melakukan investigasi terlebih dahulu. Lanjutan dari undang-undang ini turunannya ada 2. PP nomor 27 tahun 2009 ini tentang lalu lintas angkutan kereta api. Di sini juga disebutkan untuk mendahulukan jalannya kereta api. Nah, di pasal 3 ini disebutkan juga bahwa dalam hal terjadi pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan, maka kecelakaan ini bukan merupakan kecelakaan perkereta-apian. Jadi mungkin banyak beberapa yang kita belum paham bahwa ketika terjadi kecelakaan di pintu perlintasan, maka orang menyebutnya adalah kecelakaan kereta api. Padahal bukan, karena ini melibatkan dua moda transportasi, yaitu kereta api dan moda jalan raya. Nah, ini disebutnya sebetulnya kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan kereta api itu bisa dibagi menjadi beberapa bagian, tabrakan kereta antar kereta kebakaran, kemudian kereta anjlok, itu disebut kecelakaan kereta api. Kemudian di PP nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan kereta apian, yang mana juga sudah ada perubahannya nomor 6 tahun 2017. Di pasal 75 ini, perpotongan jalur kereta api dengan jalan ini dibuat tidak sebidang. Jadi di sini sudah mengatakan untuk dilakukan tidak sebidang. Begitu juga di sini juga antara undang-undang dengan PP ini berkelanjutan. Begitu juga dengan PM juga menyebutkan seperti itu. PM nomor 36 tahun 2011 tentang perpotongan antara jalur kereta api dengan bangunan ini juga harapannya berupa perpotongan sebidang atau tidak sebidang. Salah tiganya, perpotongan antar jalur kereta api dengan jalan disebut lintasan. Nah, ini akan kita bahas ketika kita bertemu dengan jalan kereta api dengan jalan raya, ini disebut perlintasan sebidang. Kemudian lanjut, ini masih terkait dengan aspek hukum karena memang intinya adalah ketika kita bicara perlintasan tentunya tidak lepas dari undang-undang. Manakala ada masyarakat atau mungkin sebagai pengendara jalan melanggar di perlintasan, ini juga dikenakan sanksi ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tentang lalu lintas angkutan jalan di pasal 114. Ini disebutkan ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu sudah tertutup, kemudian syarat-syarat lain, kemudian orang melanggar di pintu perlintasan maka akan dikenakan denda itu di kelanjutan pasalnya di pasal 129. Bahkan didendanya sampai dengan 750.000 maupun 3 bulan. Nah, ini sudah aturan yang dapat diterapkan tanpa mengacu kepada peraturan lain. Di PM nomor 94 tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang ini juga membahas terkait dengan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan. Bagaimana caranya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang? Nah, ini beberapa pasal ini merujuk kepada sebetulnya perlintasan sebidang ini memang harus ditutup. Namun ketika akan ditutup melalui beberapa proses, yaitu ada evaluasi dari Direktorat Jenderal Kereta-apian, ada evaluasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ada dari pemerintah daerah, ada dari kepolisian, dan juga melibatkan KNKT tentunya. Nah, ini mendapatkan sebuah kesimpulan, referensi untuk dapat menutup pintu perlintasan. Di samping itu, di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang standar keselamatan perkereta-apian, nah ketika ada di jalur kereta api ini melintas kereta dengan kecepatan 60 km atau lebih, maka di situ sebetulnya sudah harus dilengkapi dengan perlintasan. Ya, artinya perlintasan baik itu sebidang maupun tidak sebidang. Peralatan pintu perlintasan harus memenuhi persyaratan.
Artinya di sini ada palang pintunya, kemudian dilengkapi dengan meja pelayanan, satu daya, dan tidak petugas jaganya. Nah, petugas jaga inilah yang sebetulnya paling berwenang untuk mengoperasikan perlintasan. Nah, terakhir terkait dengan peraturan perundang-undangan, ada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat di sini tentang pedoman teknis perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api. Dan di sini mengatur juga tentang bagaimana tata cara pengendara jalan ketika di pintu perlintasan, bagaimana tata cara berlalu lintas ketika kita melewati pintu perlintasan sebidang, baik itu kendaraan, baik itu orang, ya, maupun ketika ada sebuah kegiatan. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga ada yang mengatur tentang pengendalian lalu lintas ruas jalan, di mana di sini di peraturan Direktur Jenderal ini mengatakan bahwa perlintasan sebidang adalah potensi rawan kecelakaan yang paling tinggi. Nah, oleh karena itu di beberapa aturan-aturan ini saling berkaitan. Kemudian kita akan melihat lagi dengan contoh-contoh kecelakaan yang ada di berita, ya. Di sini dapat kita lihat ada mobil Avanza tertabrak, ya. Kemudian ini bahasanya sudah tepat karena tertabrak, bukan ditabrak. Karena masih banyak orang yang mengatakan misalnya ada sepeda motor ditabrak, padahal itu memang harusnya tertabrak. Kemudian pria tanpa identitas tertabrak kereta api. Lanjutan di sini ada angkot tertabrak. Kemudian truk semen dan seterusnya. Ini semua di mana? Di perlintasan sebidang. Nah, kita lihat di sini sebagai salah satu contoh, ya, yang kita lihat ada warga, ya, di tengah-tengah antara dua jalan rel ingin menerobos, kemudian datang kereta lagi. Nah, ini yang sangat berbahaya. Okay. Kereta barang atau kereta KRL lewat. Nah, di sini kita lihat dengan santainya fenomena ini bukan menjadi satu kali atau dua kali. Ya, kita lihat di sini perannya. Ya. Peran di sini ada peran dari company. Company ini penyelenggara perkeretaapian misalnya. Ya, dalam hal ini bisa kepada operator maupun kepada regulator. Nah, bagaimanapun ini di Indonesia memang individual ini atau orang ini biasanya jadi Mati, Pak. Mikrofon mati. Mas Agung, Pak Naryo, mati. Mikrofon mati. Terdengar dengan baik, Bapak? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini pemerintah sebetulnya sudah mengatur tadi terkait dengan peraturan perundang-undangan. Sudah sangat jelas sekali baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Namun kembali lagi kepada individual, ya, dimanapun kita akan temukan. Nah, ini adalah safety culture ini sebetulnya perlu diterapkan. Kami di PPI Madiun telah melakukan beberapa pengabdian masyarakat kepada sekolah-sekolah, baik itu sekolah SD, SMP maupun SMA untuk melakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Nah, ini juga menjadi konsen dari PPI Madiun sebagai lembaga pendidikan perkeretaapian yang tidak hanya mencetak SDM perkeretaapian, namun para dosen juga melakukan pengabdian masyarakat di perlintasan sebidang. Kemudian workplace, tempat bekerja seperti ini. Nah, tempat bekerja di penjaga pintu perlintasan ini tentunya juga menjadi perhatian, ya, karena masih banyak juga pos jaganya ini tidak sesuai dengan standar. Nah, ini tentunya beberapa atau yang beberapa kali kami lakukan di perlintasan sebidang ini, kita langsung menemui di lapangan
bertemu dengan PJL-nya menyatakan beberapa kekurangan-kekurangannya. Kita lihat salah satu contoh lagi di sini yang terjadi di Medan ini ya. Di Medan kita lihat angkot kemudian menerobos, Angkutan umum berpenumpang ya tertabrak di sini. Kota Medan, Ya. Sumatera Utara. Nah. Dalam rekaman ini, kecelakaan bermula saat Nah, seperti ini, kejadian ini juga sudah terulang beberapa kali. Beberapa minggu yang lalu juga truk pun tertabrak. mobil mengangkut mengangkut kendaraan baru tertabrak juga. Nah ini sebetulnya bagian belakang. kalau masyarakat pasti yang disalahkan adalah kalau tidak operator ya regulator. Padahal kita lihat sendiri di sini kembali lagi kepada individu. Sedangkan sopir angkutan umum yang selamat Untuk menyikapi kejadian-kejadian yang serupa ini, ya tentunya lepaskan tembakan udara. dari pemerintah ini sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang dapat Kita lakukan oleh TKP mempersempit ruang kecelakaan. Contohnya ini adalah ada sebuah komitmen bersama yang dilakukan oleh DPR RI, Dirjen KA, KNKT, Kemendagri, Polri, Bappenas, Jasara Harja, dan KAI. Itu ditandatangani di 8 September ini 2019, kalau tidak salah di waktu itu di Hotel Borobudur. Kemudian kami juga saat itu hadir untuk mendengarkan terkait dengan penjelasan perjalanan kereta api di perlintasan. Di sini poinnya mengutamakan perjalanan kereta api di perlintasan. Sesuai dengan undang-undang tadi adalah mengutamakan jalannya kereta api. Kemudian melakukan penutupan perlintasan sebidang sesuai kewenangan. 2 tahun terakhir ini sudah dilakukan beberapa pintu perlintasan yang liar sudah dilakukan, bahkan sudah mendapatkan penghargaan juga waktu itu dari pemerintah untuk penutupan perlintasan sebidang ini. Kemudian yang C, merencanakan merealisasikan perubahan perlintasan sebidang. Nah, artinya dari beberapa poin ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, ini sudah jelas, ya, sudah jelas aturannya dan pelaksanaannya pun sudah direncanakan. Namun lagi-lagi keterbatasan anggaran atau biaya dan juga bertemunya dengan masyarakat yang melakukan penolakan-penolakan ketika akan dilakukan penutupan perlintasan. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyampaikan terkait dengan perlintasan sebidang ini, ya, bahwa sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat bahwa perlintasan sebidang adalah lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan, baik itu kecelakaan kereta api maupun kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk itu di perlintasan sebidang ini ditempatkanlah seorang penjaga pintu perlintasan. Nah, di mana penjaga pintu perlintasan ini memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat kecakapan yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Keretapian yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjaga pintu perlintasan di PPI Madiun. Bahkan PPI Madiun pada tahun 2022 ini telah melakukan diklat penjaga pintu perlintasan itu sebanyak 830 orang. Nah, ini juga membuktikan bahwa keseriusan dari pemerintah untuk melakukan pendidikan pelatihan dan mencetak SDM yang ada di perlintasan ini agar mereka cakap dalam mengoperasikan perlintasan sebidang. Jenis-jenis perlintasan di sini ada 3 sebenarnya yang resmi ini dijaga dari pemerintah. Kemudian tentunya yang resmi ini ada nomor JPL-nya. Kemudian ada yang resmi tapi tidak dijaga, semua rambu-rambunya lengkap, perlengkapan jalan lengkap, marka jalannya juga lengkap semua, namun tidak dijaga. Nah, ini banyak di perlintasan di wilayah daerah. Dan ada yang liar ada yang dijaga bahkan tidak dijaga. Yang dijaga pun oleh masyarakat ini sukarelawan. Nah, ini
tentunya kalau kita melihat dari perlintasan liar yang tidak dijaga ini sudah banyak memakan korban. Jumlah lintasan sebidang yang ada saat ini, kalau mengacu pada PM 94 tentang peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, ini yang resmi dijaga sejumlah 1.302. Ini sesuai dengan lampiran PM. Namun divalidasi dari Balai maupun dari Daop dan Divre ini lebih jumlahnya, hampir 2 kali lipat. Kemudian resmi tidak dijaga sejumlah 3.121 dan divalidasi lebih sedikit ternyata kalau dari Balai maupun dari PT Kereta Api. Liar tidak dijaga ini sejumlah 1.037. Nah, artinya ini PR tentunya buat kita semua bagaimana menyikapi lintasan yang liar baik dijaga maupun tidak dijaga. Kita lihat gambar di mana gambar ini menunjukkan potensi terjadinya kecelakaan, baik itu di lintasan yang berpalang pintu maupun perlintasan liar yang dijaga. Ini kita lihat gambar walaupun palang pintu sudah ditutup, namun tetap saja masyarakat ini mengangkat palang pintu tersebut untuk dapat melintasi jalan. Begitu juga ada rambu-rambu yang di sini yang tidak jelas ya, rambu-rambu sudah tidak jelas. Mungkin ini juga harus diperbaiki, diinventarisasi, dievaluasi, kemudian dilakukan penggantian rambu-rambu yang baru. Nah, harusnya ketika itu perlintasan sebidang agar tidak terjadi kecelakaan dibuat seperti ini, karena ini contoh yang bisa dikatakan sebagai acuan perlintasan jauh ya, jauh dari antara dari rel kemudian ke palang pintunya ini jauh. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tentang JPL, mungkin beberapa kita ada yang masih bingung ya, apa itu JPL, apa itu PJL. Kalau di undang-undang ini dikatakan penjaga perlintasan atau petugas jaga perlintasan kereta api, tapi yang umum di lapangan ini disebutnya adalah PJL. Nah, PJL itu disebutnya penjaga jalan lintasan. Jadi kalau tadi nomor itu adalah JPL, nah nomor ini sudah terdaftar. Ketika kita melihat pintu perlintasan belum ada nomor, nah itu kita bisa membedakan ini tidak resmi atau ini dibangun sendiri. Gitu. Karena walaupun dibangun oleh pemerintah daerah setempat seperti yang telah ini gambar diambil di Cilegon yang tahun 2021 kemarin dibangun sebanyak 4 pintu perlintasan baru oleh pemerintah daerah. Kemudian di sini penjaga lintasan ya, kita lihat sesuai dengan M19 tahun 2011 tentang sertifikat kecakapan penjaga perlintasan, bahwa penjaga perlintasan ini yang semuanya ya bekerja di perlintasan resmi ini sudah memiliki sertifikat kecakapan. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi sebetulnya kalau terkait dengan kompetensi dari penjaga pintu perlintasan itu sudah luar biasa, mereka sudah memiliki kompetensinya. Berikut kompetensi yang dimiliki oleh penjaga pintu perlintasan: mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi kereta api. Artinya mereka ini sudah paham tentang peraturannya. Ketika pintu perlintasan telah tertutup, maka pantang dibuka sebelum kereta melintas. Walaupun itu ada iring-iringan dari kegiatan masyarakat, kegiatan pemerintah, kegiatan-kegiatan lainnya, ketika pintu perlintasan telah tertutup, kereta belum melintas, maka petugas jaga tidak akan membuka. Karena salah satu kewenangan dari penjaga perlintasan itu adalah mengoperasikan perlintasan. Jadi hanya petugas perlintasan yang dapat melakukan atau mengoperasikan perlintasan tersebut. Di sini juga mampu mengoperasikan perlintasan dan peralatan kerja lainnya.
Mengetahui, memahami, dan menguasai jadwal perjalanan kereta api. Nah, ini diberikan di setiap pos itu sudah diberikan dari stasiun, baik itu GAPK maupun jadwal yang tersusun. Mampu dan cakap mengoperasikan, ini sudah jelas ya, karena ketika mereka melakukan pendidikan dan pelatihan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun khususnya, ini mereka sudah kita latih baik itu melalui teori maupun praktek. Nah, ini alur untuk mendapatkan sertifikat bagi penjaga perlintasan. Ini kewenangan penjaga perlintasan, ya, di mana kewenangannya adalah ini sesuai dengan PM nomor 19 tahun 2011 tentang sertifikat kecakapan penjaga perlintasan kereta api, mengoperasikan peralatan pintu perlintasan dan peralatan kerja lainnya, mengatur atau menghentikan sementara kendaraan yang akan melintasi jalur perjalanan kereta api dan mengambil tindakan darurat. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan kondisi darurat. Pendidikan dan pelatihan PJL. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kita membahas tentang diklat penjaga perlintasan sekarang di sini. Ya, tentunya melalui Menteri Perhubungan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian bahwa ya ada SK ya atau ada peraturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan bahwa yang dapat menyelenggarakan diklat penjaga perlintasan ini hanya ada 2. Ya, saat ini di Indonesia hanya ada 2, yaitu Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan PT Kereta Api. Badan Pengembangan SDM Perhubungan ini melalui 2 UPT, yaitu PPI Madiun dan juga PTDI STTD yang telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Namun PT Kereta Api juga melaksanakan melalui Pusdiklat KAI. Selanjutnya di sini kita lihat sampai dengan 834 diklat di PPI ini sudah dilaksanakan di tahun 2022. Nah, ini awal tahun ini sudah banyak permintaan dari beberapa pemerintah daerah, di antaranya pemerintah daerah atau Dinas Perhubungan dari Magetan, kemudian dari wilayah Jawa Barat ini juga sudah mengajukan surat untuk mengikuti diklat penjaga pintu perlintasan. Nah, ini kurikulum yang diajarkan kepada penjaga pintu perlintasan atau PJL. Ya, di sini belajar mengenai aspek hukum. Ya, tadi yang sudah kita bahas di awal itu ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Itu kita sampaikan semua ke penjaga pintu perlintasan pada saat diklat di sini. Bagaimana mengoperasikan perjalanan kereta, bukan semboyan-semboyan, dan bagaimana penanganan kondisi darurat, dan juga keselamatan dan kesehatan kerja bagi penjaga perlintasan itu. Artinya ketika mereka lulus, ya, ketika telah penjaga perlintasan telah lulus diklat dari PPI Madiun, itu kita ketika berada di pintu perlintasan tidak khawatir, dan jangan khawatir karena mereka sudah dibekali dengan ilmu itu. Namun ketika kita berjalan di perlintasan yang memang tidak dijaga, yang liar, nah itu yang perlu kita waspadai. Selanjutnya tentang peralatan keselamatan perlintasan sebidang. Di sini ada portal atau palang pintu. Palang pintunya ini bisa berupa elektrik, bisa berupa elektrik atau semi elektrik, mekanik maupun otomatis. Kemudian ada lampu satu warna dengan warna merah, dan diameter lensa merah berkisar antara 200 mm sampai dengan 300. Kemudian ada isyarat suara, ya, yang seperti kita dengar di pintu perlintasan, baik itu sirine maupun ada suara seseorang yang menyampaikan berhati-hati untuk melintas di perlintasan kereta api. Kemudian ada alat pendeteksi kedatangan kereta, misalnya EWS atau Early Warning System. Ini dipasang di samping kiri atau kanan jalur kereta api dengan jarak sekitar 12 meter. Kemudian peralatan ini menggunakan catu daya. Terkait dengan pengendalian lalu lintas di sini, pada perlintasan sebidang tentunya harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Di sini perlengkapan jalan
yang sudah ada dilakukan perbaikan, kemudian maupun pemeliharaan, ataupun yang belum ada dilakukan pengadaan dan dilakukan pemasangan. Sini kita lihat seperti pada gambar di sini ini adalah gambar atau peringatan jalan di perlintasan sebidang. Kalau gambar ini adalah mengatakan perlintasan sebidang kereta dengan jalur tunggal, kemudian ini dengan jalur ganda. Di sini rambu-rambunya berupa peringatan, berupa larangan maupun marka jalan, dan juga ada pita pengganti. Nah, kita lihat pemasangan ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, pemasangan rambu-rambu, marka maupun rambu-rambu larangan dan peringatan dipasang pada gambar tersebut. Ini adalah untuk perlintasan jalur single, kemudian yang ini untuk jalur double track atau jalur ganda. Ini pemasangannya ini sudah diatur sebetulnya. Namun di lapangan kita menemukan beberapa yang rusak, ya, yang sudah usang gitu. Tentu ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian simbol desain, tentunya ini banyak sekali ya, simbol-simbol tentang perkereta apian. Nah, peralatan sinyalan ini terdiri dari sinyal, tanda, dan marka. Apa itu sinyal? Kalau kita lihat sinyal ini perintah bagi pengaturan perjalanan kereta api dengan peragaan, warna, dan atau berbentuk informasi lainnya. Kemudian marka merupakan informasi berupa gambar, baik itu tulisan, bisa berupa tulisan berfungsi sebagai peringatan atau petunjuk. Nah, kemudian tanda, ada cahaya, bendera, papan warna, atau ini biasanya dilakukan bisa menggunakan semboyan. Markanya ini bisa ada marka batas, marka peraga, kemudian marka pengingat masinis, marka pelandaian, marka lengkung, marka kilometer, dan marka identitas penggerak wesel. Ini beberapa fasilitas operasi, ya, tentunya karena ini pada teknis ya, kita nanti seperti geometri ataupun pasok lainnya. Untuk pertemuan ini belum sempat kita bahas. Nah, ini semboyan yang dilakukan oleh penjaga perlintasan ketika ketika kereta api akan melintas, mereka akan melakukan semboyan 1, dan semboyan 2A, 2B, 2C ini ketika terjadi baik itu pembangunan jalan rel atau banjir dan lain sebagainya. Dan ini semboyan 3 dilakukan ketika dalam kondisi darurat. Untuk jenis-jenis portal atau palang pintu perlintasan tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau kita lihat yang ini adalah mekanik, kemudian ini semi elektrik. Nah, ini meja pelayanannya. Ini posisinya memang dibuat sedemikian ya agar mudah dioperasikan. Kemudian pengecekan ya setiap saat oleh penjaga perlintasan. Nah, kondisi darurat di sini kita lihat seperti posisi seperti ini berbahaya sekali ketika kita akan melintas. Nah, tentunya lagi-lagi masyarakat ikut berperan untuk membantu, apalagi ketika kita melihat truk mogok di sini sudah harus menginformasikan lagi apa yang harus kita lakukan. Ini nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Tentunya kondisi darurat ini biasanya terjadi secara mendadak, tidak diduga-duga ya, kejadiannya. Kemudian sebagian bisa dicegah maupun ada juga yang tidak bisa dicegah. Nah, ini penanganan ketika kondisi darurat, misalnya kondisinya kereta di sini mogok, apa yang harus dilakukan, resikonya apa, tindakan daruratnya apa. Nah, ini penjaga pintu perlintasan ini sudah mengetahui ini apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat. Ya, baik itu mobil mogok, kerusakan rel, palang pintu tidak bisa dioperasikan, kemudian di sini ada kendaraan yang menyerobot, kendaraan jalan raya macet, atau sampai dengan PJL mendadak sakit, tiba-tiba tidak dapat mengoperasikan ketika kereta akan melintas. Nah, ini kita tampilkan di dalam tabel ini, baik itu resiko kecelakaan dan tindakan darurat. Beberapa slide terakhir kami sampaikan tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang. Di sini
Eh, saya kutip dari Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang tata cara berlalu lintas, yaitu wajib berhenti ketika sinyal sudah berhenti, ya, palang pintu kereta api sudah mulai menutup, atau ada isyarat lain ini sudah harus berhenti. Karena jika kita tetap melanggar ini, maka kita kena tadi pasal 114 yang mengatakan eh, ketika sinyal sudah berbunyi, ya, maka kita harus mendahulukan jalannya kereta api dan akan ditindaklanjuti di pasal 296 terkait sanksinya, yaitu eh, denda 750.000 atau kurungan 3 bulan. Itu wajib mendahulukan jalan kereta api sesuai dengan undang-undang, wajib memberikan hak utama kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel, dan seterusnya. Mungkin nanti bisa materi ini bisa didapat ya melalui di chat, nanti bisa ada bagaimana harus mendapatkan materi ini. Nah, ini masih lanjutan dari tata cara berlalu lintas di perlintasan sebidang. Nah, tadi bagi pengendara, kemudian ini bagi pejalan kaki. Ya, jadi walaupun pejalan kaki pun ternyata diatur juga di sini. Ya, wajib berhenti sejenak, kemudian menengok kanan kiri, atau dilarang melakukan kegiatan yang dapat melakukan konsentrasi, antara lain menggunakan handphone atau menggunakan headset. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, yang utama dilarang menerobos. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Moderator. Baik, Pak. Telah kami sampaikan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dan ini tadi memang materi cukup sangat padat ya, walaupun waktu yang diberikan cukup singkat. Baik, Bapak Ibu hadirin, semoga tetap masih bersemangat pada kesempatan pagi hari ini. Untuk agenda selanjutnya kita akan mendengarkan pembahasan terkait dengan buku manajemen perlintasan sebidang ini oleh pembahas kita, yaitu Bapak Muhammad Nur Hadi, ADD MT. Kepada Pak Nur Hadi, monggo waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Pengaji, Ibu Suku, Pak Handoko. Nah, sebelumnya kami mohon izin kepada Bapak Dirjen Perkeretapian dan Bapak Direktur PPI Madiun. Baik, untuk meningkat waktu tentu poin Pak Moderator ya. Saya sebagai pembahas, saya sudah baca bukunya, sudah diberikan, alhamdulillah. Dan saya juga menyimak apa yang disampaikan Bapak penulis tadi ya. Satu hal secara umum, kalau saya menanggapi di sini dalam tulisan coretan saya, kalau kita lihat bukunya nih, ukurannya sangat, sederhana, simple ya. Simple, Pak ya. Jadi kalau saya nyebutnya ini malah handbook, buku pintar, handbook. Jadi kalau saya kebetulan memisahkan pekerjaan saya di bidang perlintasan sebidang ini sebagai buku pintar saya. Sebagai buku pintar sangat praktis, tidak besar. Kalau saya lihat di dalamnya hanya 14,5 cm kali 20, tebalnya pun nggak sampai 1 cm. Dan saya 0,75 cm. Betul, Pak, betul. Halaman pun cuma 170, beratnya sangat ringan. Tetapi isinya sangat komprehensif kalau bicara perlintasan sebidang ya. Saya kemarin baru menerima ini pun kesan pertama saya, Pak. Manajemen perlintasan bidang, bayangan saya menakutkan pertama. Begitu lihat covernya, masih bungkusan plastik kemarin Pak Andoko ya. Jadi warnanya biru, biru itu menyejukkan. Terus ada covernya perlintasan sebidang tapi artistik dan soft gitu. Tidak ada langsung, enggak begitu. Jadi ternyata soft itu ternyata. Nah ini penilaian saya terhadap pertama melihat buku ini ya. Jadi sangat tertarik. Kemudian saya begitu baca, hurufnya pun standar 12 ya. Jadi bisa baca juga enak. Dalam penilaian saya, jenis hurufnya pun nyaman untuk dibaca dan tidak mudah melelahkan. Sehingga membaca runtun itu sangat nyaman di mata. Karena mudah dibaca tadi ya. Jenis hurufnya, ukurannya. Kalau struktur tulisan dari awal sampai terakhir, sampai daftar pustaka, kalau saya melihat sangat terstruktur. Jadi saya baca dari depan ke belakang itu memang alurnya terstruktur. Jadi saya mulai dari
dasar hukum, sangat komprehensif dari aturan-aturan perkeretaapian, terus sampai ke SK Dirjen Perhubungan Darat mengatur rute-nya, jalan rayanya. Karena perlintasan sebidang definisinya adalah pertemuan potongan antara jalan rel dan jalan raya. Nah, disitulah yang terjadi perlintasan sebidang. Mau nggak mau kita harus belajar dua hal ini. Nah, tinjauan hukumnya sudah sangat komprehensif. Jadi bicara jalan relnya, bicara jalan rayanya. Seperti sampaikan terakhir tadi dalam penyajian pun sampai aturannya, fasilitas perlengkapan jalan pun juga dari peraturan Dirjen Perhubungan Darat. Terus saya begitu melihat secara output, kalau saya baca buku ini, sebenarnya yang membutuhkan buku ini siapa gitu ya. Saya mencoba isinya runtuh struktur. Sangat kompresif tadi Pak. Kalau bayangan saya buku ini oleh siapapun yang membutuhkan, nah sesuai dengan kata pengantarnya penulis juga, ini bagi siapa yang membaca akan mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan perlintasan sebidang. Nah kalau tulisan saya dalam penulisan ini, saya nyatakan bahwa buku ini berguna sebagai informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perlintasan sebidang yang akan bermanfaat sebagai buku pegangan, handbook tadi Pak, buku pintar. Ya, terutama di sini Sabtu, kalau saya nyebutnya penjaga perlintasan. Jadi penjaga perlintasan yang sudah berkompeten pun tentunya dalam waktu dia pasti akan ada hal yang terlupa dan sebagainya. Ini buku pintarnya, buku saktinya. Jadi kalau pegang buku ini simpel, bawahnya mudah, nah, isinya sangat komprehensif. Jadi bagi Anda, bagi penjaga perlintasan, bagi operator pun sebagai pembina di tenaga kerjanya pun sangat bermanfaat. Bagi aparat pemerintah sebagai pembina pun sangat bermanfaat juga. Terutama sini kalau saya melihat sebagai penyelenggara prasarana. Nah, ini sangat sangat penting. Bahkan saya berandai-andai tadi, bagi kontraktor pembangun jalan rel pun ini juga perlu. Kontraktor perawat atau pejalan raya pun sangat perlu apabila pada di perlintasan. Jadi komprehensif. Masyarakat sendiri bagaimana? Sangat bermanfaat bagi pengguna jalan. Karena dalam perjalanan yang ada jaringan jalan rel, pasti saya bukan memojokkan teman-teman pengguna jalan ya, yang intinya dablek ya, cuek. Kalau saya melihat seunjuran saya, mereka mungkin juga kurang memahami, mengerti tapi tidak paham. Mereka kalau baca buku ini pasti pentingnya keselamatan, sehingga dia harus seperti apa. Nah, ini juga penting. Dan karena saya di dunia akademisi juga, nah buku ini sangat penting bagi para pelajar, mahasiswa, kalau kita taruna ya, termasuk para dosen juga perlu. Karena apa? Ada menyusun tugas, baik tugas besar, tugas akhir, kalau dosen penelitian, kadang ada kesulitan mencari dasar hukum ya yang detail terkait data-data. Nah, di sini datanya saya sudah sangat komprehensif, jadi lengkap, jadi bisa mengambil referensi ini untuk titik starting point, mau meneliti apapun sudah bisa menjadi bahan. Nah, secara garis besar, kalau buku ini saya mau penilaian pembahasan seperti itu Pak. Tapi secara isi Pak ya, saya tertarik dengan pertama dasar hukumnya. Kalau saya daftar isi ya, dasar hukumnya sudah tidak hanya mengenai undang-undang kereta api ya, terkait PM-nya, tapi dengan undang-undang LAJ pun dikaitkan. Bahkan sampai turunan paling bawah SK Dirjen pun ya dengan juknisnya, nah itu juga disentuh. Jadi kalau perlintasan jalan raya seperti apa, tapi di jalan rayanya, fasilitas perlengkapan jalan pun juga dibahas. Nah, intinya ya setiap instansi terkait pembina jalan pun ternyata juga punya kewajiban di sini. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pembahasan dari Bapak Nur Hadi tadi. Dan memang benar Pak, untuk buku ini sangat-sangat komprehensif dalam pembahasan di dalam sehingga memudahkan kita. Izin Bapak, untuk suara kurang terdengar. Terima kasih. Oke. Apakah sudah terdengar, Bu? Kurang terdengar.
Baik, terima kasih Pak sudah terdengar dengan baik. Sudah. Oh, baik. Mohon maaf, mungkin tadi agak ada kendala teknis. Baik, saya ulangi. Jadi tadi sebagaimana telah disampaikan oleh pembahas bahwasanya memang benar buku ini sangat komprehensif dalam membahas terkait dengan perlintasan sebidang mulai dari dasar hukum sampai dengan bagaimana manajemen suatu perlintasan sebidang tersebut. Dan tadi memang hal ini berguna terkait dengan informasi dan tadi juga sempat disinggung oleh Bapak pembahas bahwa buku ini juga bisa menjadi buku pintar atau buku pegangan lah nanti untuk rekan-rekan kita yang juga bekerja di bidang perkeretaapian secara khusus maupun para akademisi berada di lingkungan pendidikan tinggi yang terkait perkeretaapian ataupun halayak umum. Baik, Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang serta webinar pada kesempatan siang hari ini, kita akan memasuki pada sesi tanya jawab dan di sini telah kami lihat di dalam kolom chat ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa pernyataan ini Pak Handoko. Sampai ada satu yang menarik ini, bagaimana cara mendapatkan buku Pak Handoko? Oh iya. Bagaimana cara mendapatkan buku? Mungkin nanti bisa dibantu Pak untuk diberikan penjelasan. Ini nanti kita coba jawab satu persatu atau langsung beberapa Pak Handoko? Boleh beberapa langsung. Oh, boleh beberapa langsung. Oke, mungkin saya bacakan dulu. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan dan membeli buku ini Pak Handoko? Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Iya. Untuk mendapatkan buku ini sudah tertera ya di situ di poster tersebut ada kontak personnya. Ya, nanti bisa menghubungi beliau langsung komunikasi. Oke. Akan segera ditindaklanjuti. Demikian. Oh, baik, untuk mendapatkan buku, Bapak-bapak dan juga hadirin bisa menghubungi nomor yang tertera di dalam flyer kita, ya. Dan juga nanti monggo berkomunikasi secara langsung dengan beliau yang tertera di kolom flyer kita. Terus di sini ada juga yang menanyakan, Pak, di sini apakah diperbolehkan ini untuk materi di-share di chat, Pak? Boleh Pak nanti Pak ya? Materi bisa didapat di kolom chat, nanti akan disampaikan sama kalau nggak salah sudah dikirimkan nanti. Oh siap, baik. Mungkin bisa mendekat ke mikrofon. Iya. Soalnya ini rekan-rekan kita ini penasaran sebenarnya dengan buku ini. Dan di sini juga ada pertanyaan juga menarik Pak Handoko terkait dengan tadi bahwasannya yang atas tadi Mas. Ini terkait dengan ini Pak. Ya. Mohon izin Bapak, kita dari Bapak JMCA Muhardono ini Pak. Mohon izin Bapak, kita contoh di negara yang sudah maju perkeretaapiannya seperti di Jepang, itu petugas atau pengunjung atau orang setiap melewati jalan rel atau jalur KA melakukan tunjuk sebut dengan gerakan tengok kanan tengok kiri sambil teriak safety. Demikian, terima kasih. Mungkin ini pernyataan dan juga termasuk dukungan Pak ini Pak. Iya. Mungkin bagaimana Pak menanggapi hal tersebut Pak Handoko? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Muhardono. Iya Pak Muhardono. Baik, di beberapa negara memang melakukan hal tersebut, ya. Namun juga saat ini juga di beberapa negara, baik negara tetangga ya maupun Eropa dan Amerika itu justru perlintasan ini sudah dibuat tidak sebidang. Oh, tidak ya, sebidang. Nah, kita contoh di Malaysia saja itu hampir sudah tidak ada. Ya, jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Muhardono, mungkin penerapan seperti itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, ini nanti akan kita ini Pak Muhardono kita akan pelajari lagi, ya, karena memang beda kulturnya orang Indonesia dengan di luar negeri. Contoh kultur dari keselamatan tadi ya, keselamatan aja orang Indonesia ini punya prinsipnya mati satu tumbuh 1000 Pak. Nah, jadi tidak peduli, yang penting sampai tujuan dengan cepat begitu. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Handoko. Dan ini ada satu hal lagi nih Pak, ini menarik ini Pak. Kami bacakan ada sebuah pertanyaan juga. Mohon izin, perkenalkan saya Antika dari Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan. Kebetulan Pusjak kami akan melaksanakan kajian kebijakan terkait penanganan perlintasan sebidang, berkolaborasi dengan akademisi dan stakeholder terkait. Untuk itu mohon izin meminta nomor kontak yang bisa kami hubungi dari PPI Madiun Pak.
Nah, ini keperluan narasumber dalam kegiatan kami tersebut. Ini Pak Handoko, ternyata gayung bersambut Pak Handoko, ada sebuah tawaran yang menarik untuk juga salah satu usaha kita untuk sosialisasi keselamatan terkait dengan lintasan. Baik. Bagaimana Pak Handoko? Monggo Pak Masih Handoko. terkait dengan hal tersebut, nanti akan kami berikan langsung ya, tentunya bisa lewat kolom chat ini atau nanti karena kita juga kan Berkomunikasi Pak. berkomunikasi dengan sama Kementerian Perhubungan itu mudah. Jadi bahkan ini juga bisa dijadikan momen untuk kita berkolaborasi, Oh ya. berkolaborasi untuk membuat suatu penelitian maupun kajian tentang perlintasan sebidang. Baru-baru ini juga beberapa dosen di PPI Madiun ini sudah menerbitkan jurnalnya di internasional terkait dengan perlintasan sebidang. Ini yang diangkat permasalahannya ada di eh, di Lamongan itu, Pak, ya. di Lamongan. Sudah kita angkat dari sisi penegakan hukumnya maupun perilaku masyarakat dan juga ada yang kita membuat kesimpulan untuk menyatukan ya beberapa perlintasan sebidang yang tadinya ada 5 kemudian menjadi 1 gitu karena memang jaraknya itu terlalu dekat nih kalau di Lamongan kita sudah survei ke sana baik itu kita lihat dari sisi geometrinya ya posisi jalannya demikian. Baik, termasuk juga ini ya Bapak, apa itu terkait dengan peran dari adik-adik taruna juga Pak ya, kalau tidak salah juga seperti itu Pak ya, adik-adik taruna juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam penelitian-penelitian itu juga ya Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Ya, memang betul beberapa taruna juga mengambil judul atau tugas terakhirnya itu terkait dengan perlintasan sebidang ya di tahun-tahun sebelumnya ya karena memang yang menarik adalah di perlintasan sebidang itu kalau kita bicara perilaku kalau dari aturan sebetulnya tadi kan sudah kita sampaikan ya sudah sangat jelas Pak Heri ya terkait dengan peraturan ini ketika peraturan itu diterapkan ya dijalankan ya otomatis keselamatan itu juga akan berkelanjutan. Namun kenyataannya di lapangan ini kan memang kembali lagi kepada individunya ya perilaku buruk berkendara, ketidakpedulian dan bahkan juga tadi disampaikan juga oleh Pak Nur Hadi selaku pembahas ini tidak tahuan apa sih perlintasan sebidang gitu. Ini perlu kita lakukan sosialisasi juga di beberapa wilayah yang rumahnya itu dekat dengan perlintasan sebidang. Demikian. Baik, terima kasih. Baik, mungkin ada Pak Nur Hadi terkait dengan tanggapan tadi saat tadi dari pusat kebijakan transportasi juga menanggapi terkait dengan berdabu kita pada pagi hari ini Pak Nur Hadi. Mungkin bisa diberikan tambahan. Terima kasih Pak Moderator. Saya sangat apresiasi ya terhadap berdabu ini terhadap dari Bapak Ibu yang mengikuti acara itu. Bahkan sampai penelitian bersama suatu hal yang kami sangat menghormatin ya terkait dengan tanggapan ini ya Ibu siapa tadi Tadi dari ini Pak PKT tadi ya. Iya, dari PKT Bu Antika. Bu Antika ya Bu Antika terima kasih. Kalau memang hal ini menarik kami pun juga berkeinginan penelitian ini. Jadi kalau joint riset pun kami siap kalau kami pun juga punya tugas tridharma perguruan tinggi. Jika berkenan pun nanti bisa menghubungi di flyer. Kami ada juga nomor telepon. Betul Pak, ada kontak pesan Bu Ainun. Nanti untuk pembicara lebih lanjut kami pun siap apabila diundang untuk diskusi lebih lanjut bahkan sampai dengan adanya kerjasama penelitian antar instansi pun kami PPIM sangat mengharapkan ini untuk bisa join riset di BKT-nya. Dan ini akan mendatangkan manfaat. Ya mudah-mudahan semuanya mendatangkan manfaat berguna bagi masyarakat. Iya baik, terima kasih Bapak Nur Hadi. Baik demikian dari pertanyaan Ibu Antika tadi telah diberikan jawaban oleh Pak Handoko dan juga oleh Pak Nur Hadi. Dan mungkin kami cek kembali di dalam kolom chat apakah masih ada. Oh di sini rata-rata menanyakan gimana mendapatkan bukunya Pak Handoko. Jadi nanti sepertinya perlu kita juga berikan jawaban. Dan ini juga dijual secara online juga Pak ya, kalau tidak salah Pak ya. Iya, oke, baik. Nanti mungkin bisa kita infokan dan lebih lanjut. Nah, ini masih ada satu lagi karena waktu kita masih cukup. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir kita bacakan
di sini ditanyakan apakah di dalam buku tersebut dibahas mengenai spesifikasi perangkat perlintasan sebidang, Pak Andoko? Ya. Ya, silakan Pak Andoko. Baik, terkait dengan perangkatnya ini peralatan perlengkapan ya sudah kita bahas di bab 5 kalau nggak salah ya Pak ya. Tapi untuk lebih detailnya lagi secara rincinya itu yang kita sampaikan di buku ini hanya jenis-jenis peralatannya. Namun untuk speknya ya secara rincinya ini memang belum, karena tadi juga disampaikan Pak Pembahas Pak Nur Hadi ya, saya minta pertolongan untuk melanjutkan buku ini lagi berbicara tentang spektek atau alat persinyalan, perlengkapan. Nah ini sampai dengan geometrinya. Nah itu mungkin dapat kita teruskan kepada buku selanjutnya. Edisi kedua gitu Pak ya. Kira-kira gitu Pak. Siap, pasti ditunggu nanti Pak ini Ya. Pak. Demikian ya. Jadi Oke. kalau intinya sudah kita masuk di sini di buku ini peralatannya apa saja sih? Oke, Ya, jenisnya sudah ya Pak. jenisnya sampai marka kejut pun ada, tanda, sinyal itu sudah ada semua. Oke, Gitu. baik, demikian tadi pertanyaan dari Pak Hendrik. Ya, jadi demikian tadi sudah dijawab oleh Pak Andoko. Dan tentunya karena kita juga memiliki keterbatasan waktu untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab, nanti disilakan untuk bisa komunikasi juga membuka Pak ya. Kita Ya, membuka komunikasi bila mana ingin berkomunikasi mengenai perlintasan ataupun sharing terkait dengan perlintasan, nanti kita sangat terbuka. Dan di akhir ini kami menyampaikan terkait dengan kesimpulan dari hasil webinar kita untuk bedah buku manajemen perlintasan sebidang. Kenankan saya selaku moderator untuk menyampaikan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini menjelang siang ini bahwa buku manajemen perlintasan sebidang ini memberikan wawasan, informasi, pengetahuan kepada kita terkait dengan perlintasan sebidang kereta api, baik dari segi aspek hukum dan regulasi, permasalahan pengelolaan, penjaga perlintasan, keselamatan perjalanan kereta api, dan juga keselamatan bagi pengguna jalan raya. Dan tadi juga ditambahkan oleh Bapak Pembahas bahwasanya di sini bisa kita jadikan sebagai buku panduan ataupun buku pintar terkait dengan perlintasan sebidang perkereta-apian. Demikian terkait dengan pelaksanaan kita di acara bedah buku ini. Terima kasih dari kami selaku moderator. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian kami terdapat hal yang kurang berkenan. Sekian dari saya dan saya kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Ainun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Silakan, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Eri selaku moderator dan seluruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Han Channel.